Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrar Abu Khair kelas 11 MIPA 6 nomor 11. Pada video ini saya akan menjawab dan menjelaskan 10 soal fluida statis mata pelajaran fisika. Nomor 1, sebuah bejana berbentuk kubus 50 cm berisi air. Jika massa air 10⁻5 gram dan rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, hitunglah tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Pertama, kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Lalu kita beri 50 cm di setiap sisinya, atau satu sisi saja. Dan kita mencari volume kubusnya untuk mengetahui apakah kubusnya terisi penuh oleh air atau tidak. Volume kubus rumusnya S⁻3, sisi S-nya sama dengan 50, berarti 50/3 sama dengan 125 dikali 10⁻3 cm kubik. Kemudian untuk memastikan bahwa airnya terisi penuh atau tidak, kita mencari volume airnya dengan menggunakan rumus massa jenis. Langsung saja, rho sama dengan M per V atau massa air per volume sama dengan rho-nya sama dengan 1, massa airnya sama dengan 10⁻5 gram per V, dan volume air sama dengan 10⁻5 atau 100.000. Sedangkan volume kubusnya 125.000. Sudah jelas bahwa kubusnya tidak terisi penuh oleh air. Selanjutnya kita untuk dapat menghitung tekanan hidrostatisnya, kita harus mencari tinggi airnya atau H air dengan menggunakan rumus volume air VA sama dengan ruas penampang atau A dikali H. Volume air dari tadi sudah kita dapat 10⁻5 sama dengan 50, A-nya sama dengan panjang kali lebar, S kali S, 50/2 kali H sama dengan 40 cm. Jadi tinggi air dari permukaan ke dasar yaitu 40 cm. Selanjutnya kita mencari tekanan hidrostatisnya dengan rumus P sama dengan rho G kali H, P kali G kali H, di mana rho-nya sama dengan 1, gravitasinya sama dengan 1000. Kita menulis 1000 karena kita pakai satuan CGS, yaitu cm gram per sekon, dan H-nya sama dengan 40. Jadi 1000 dikali 40 sama dengan P tekanan hidrostatis sama dengan 40.000 dine per cm kuadrat. Soal nomor 2. Dua macam cairan A dan B dimasukkan dalam suatu bejana dan bercampur dengan rapat, massa baru 1,4 gram per cm kubik. Diketahui rho A sama dengan massa jenis A sama dengan 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis B sama dengan 1,8 gram per cm kubik. Hitung volume masing-masing cairan jika V campurannya sama dengan 1000 cm kubik. Jadi di sini kita menggunakan rumus massa jenis campuran, yaitu massa A per volume A ditambah massa B per volume B, dimana pada rumus massa jenis A sama dengan massa A per volume A dapat diubah menjadi massa A sama dengan massa jenis A dikali volume A. Jadi rho campuran yaitu 1,4 sama dengan, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu rho A dikali VA ditambah rho B dikali VB per VA tambah VB. Kita masukkan nilainya 1,4 VA yang di bawah kita naikkan ke atas masing-masing dikali 1,4, berarti 1,4 VA ditambah 1,4 VB sama dengan rho A sama dengan 0,8 dikali VA, 0,8 VA ditambah rho B 1,8 jadi 1,8 VB. Kita pindah ruas masing-masing VA di sebelah kiri. Jadi 1,4 VA dikurang 0,8 VA sama dengan 0,6 VA sama dengan 1,8 VB dikurang 1,4 VB sama dengan 0,4 VB. Jadi VA sama dengan 0,4 per 0,6 VB. Jadi VA yaitu 2/3 VB. Selanjutnya kita menggunakan rumus V campuran sama dengan VA ditambah VB, dimana pada soal V campurannya 1000
cm kubik, sama dengan VA nya tadi kita dapat 2/3 VB, berarti 2/3 VB ditambah VB 1000 sama dengan 2/3 VB ditambah VB sama dengan 5/3 VB. Jadi hasilnya VB sama dengan 3000 per 5 VB. VB sama dengan 600 cm kubik. Lanjutnya untuk mencari VA, kita langsung saja mengurangi V campuran dikurang VB. Dimana V campurannya 1000 dan VB yang kita dapat tadi 600. Jadi VA sama dengan 1000 dikurang 600 yaitu 400 cm kubik. Soal nomor 3, kita cermati terlebih dahulu gambarnya dan soalnya. Terdapat pada gambar terdapat dua jenis cairan, yaitu cairan minyak, fluida minyak dan fluida air, yang masing-masing tinggi minyak dari permukaan 20 cm dan air 20 cm, dan diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Akan ditanyakan tekanan hidrostatis atau pH di dasar bejana. Maka dari itu kita menggunakan rumusnya, bermana rumus tekanan hidrostatis atau pH sama dengan tekanan minyak ditambah tekanan pada air. Dan rumusnya itu rho minyak dikali G dikali H minyak ditambah massa jenis air dikali G dikali tinggi air. Kita masukkan nilainya, rho minyak, massa jenis minyak 0,8 dikali G 1000. Kita memakai satuan CGS, berarti gravitasinya 1000. Dan tingginya atau HM 20 ditambah massa jenis air 1 dikali G 1000 dikali tinggi jenis air sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan 16.000 ditambah 20.000, berarti tekanan hidrostatis di dasar bejana atau pH sama dengan 36.000 dine per cm kuadrat. Selanjutnya yaitu nomor 4. Dapat soalnya dan gambar. Kita cermati gambarnya terlebih dahulu. Terdapat 3 jenis cairan, yaitu cairan A, cairan B dan cairan C, dan diberitahukan massa jenis A sama dengan 1,2 gram per cm kubik, massa jenis B sama dengan 0,9 gram per cm kubik, dan sebuah perbandingan yaitu HB banding HC sama dengan 2:1, dan ditanyakan massa jenis C nya. Sini kita lihat pipa U nya, berarti dapat dikatakan bahwa batasnya ada di sini, batas bawah permukaan A kita tarik ke sini, berarti dapat dikatakan bahwa yang berada di antara C dan di bawah ini adalah cairan A. Dan tingginya karena 18 dikurang 10, berarti tingginya 8 cm. Selanjutnya kita masuk ke mencari perbandingannya. Itu HB sama dengan 2/1 dikali HC nya sama dengan 12 kali 12, dan HB, maka HB sama dengan 24 cm. Ini 24 cm. Selanjutnya kita mulai mencari massa jenis C nya atau rho C. Itu rumusnya tekanan sebelah kiri pipa U sama dengan tekanan sebelah kanan, yaitu atau PB sama dengan PA ditambah PC, dan rumus P yaitu rho B kali G kali HB sama dengan rho A kali G dikali
HA ditambah Rho C kali G kali HC. Karena masing-masing mempunyai G atau masing-masing dibagi G, maka G-nya kita coret. Maka rumusnya tinggal PB sudah diketahui 0,9 dikali HB 24 sudah kita cari, 24 sama dengan PA 1,2 dan HA yang di sini sama dengan 8 cm kali 8 ditambah Rho C yang ditanyakan, kita tulis Rho C dikali HC di sini 12,9 dikali 24 itu 12, sini 12 PC, 12 PC, maka PC sama dengan 12 dibagi 12 1 gram per cm kubik, atau biasa disebut dengan massa jenis air. Massa jenis air. Oke. Jadi kesimpulannya PC-nya sama dengan 1 gram per cm kubik. Jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini terdapat, kita amati terlebih dahulu soalnya dan cermati pada gambar di bawah. Besarnya tekanan hidrostatis di titik A adalah. Setelah kita baca dan cermati, kita catat satu persatu yang diketahui oleh soalnya. Karena yang ditanyakan itu hidrostatis, maka yang harus kita ketahui yaitu HA-nya, gravitasinya, dan Rho A-nya. HA sama dengan panjangnya 25, 10, karena kita hanya tinggi A-nya diukur dari tinggi permukaan sampai di sini, berarti 25 dikurangi 10, HA-nya sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15 cm. Kalau kita jadikan ke meter dibagi 100 sama dengan 0,15 meter. Gravitasinya 10. Rho air yang biasa kita ketahui, rho airnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Setelah kita mengetahui ketiga data ini, kita bisa mencari tekanan hidrostatisnya. Sini pH sama dengan Rho kali G kali H, dimana Rho airnya sama dengan 1000, gravitasinya 10, dan HA 0,15. 1000 kalinya 1500 sama dengan 1500 Newton per meter pangkat 2. Jadi pH nya sama dengan 1500 Newton per meter pangkat 2. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Sepotong mata uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan massa jenis A
sama dengan 0,9 gram per cm kubik mengalami gaya ke atas sebesar Fa, dan jika dicelupkan dalam fluida B dengan rho B sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3 mengalami gaya Archimedes sebesar Fb. Perbandingan kedua gaya tersebut adalah, berarti ini saja sama saja dengan Fa per Fb, fluida A per fluida B sama dengan gaya tekanan ke atas fluida A yaitu massa jenis A atau rho A kali G per volume yang tercelup dari fluida A per massa jenis B kali G kali volume tercelup fluida B. Gravitasinya kita bisa coret dan V volumenya juga kita bisa coret karena sama-sama tercelup semua, logamnya tercelup semua ke dalam fluida. Maka yang tersisa yaitu ke sini Fa per Fb sama dengan rho A per rho B. Fa per Fb sama dengan massa jenis air 0,9 per massa jenis B, massa jenis A tadi 0,9, massa jenis B 0,8. Jadi perbandingan kedua gaya tersebut yaitu Fa per Fb sama dengan sini 9/8. Soal nomor 7, sebuah balok yang memiliki volume 16 kali 10 pangkat min 3 meter kubik tercelup 5/8 bagiannya dalam air. Jika G sama dengan 10 M per S pangkat 2, maka gaya apung yang dikerjakan air pada balok adalah soal ini berkaitan dengan hukum Archimedes, yang dimana gaya angkat ke atas atau Fa sama dengan rho-nya air dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup dengan rho A apabila tidak diketahui itu 1000 kg per meter kubik dikali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali volume yang tercelup 5/8, kita kalikan dengan volumenya kali 16 dikali 10 min 3 negatif 10 pangkat negatif 3. Kita coret ini dengan ini 16 bagi 8 itu 2 dikali 5 10 kali 10 100. Jadi jawabannya adalah 100 Newton. Jadi gaya apung ke atasnya, gaya apung yang dikerjakan air pada balok adalah 100 Newton. Soal nomor 8, seseorang menyelam dalam air laut yang massa jenisnya 1,01325 gram per cm kubik. Orang tersebut mengalami tekanan hidrostatis sebesar 3 kali tekanan atmosfer. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kedalaman orang tersebut adalah di sini memakai rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho G kali H.
Di sini soal diketahui tekanan hidrostatisnya sebesar 3 kali tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu 1 atm atau 10⁵ Pascal. Jadi 3 kali sini 3 kali 10⁵ Pascal sama dengan massa jenis airnya 1,01325 gram per centimeter kubik. Kita rubah menjadi kilogram per meter kubik, jadi kita kali 1000 gravitasinya 10 kali H. 3 kali 10⁵ itu 300.000 dibagi pindah sini sama dengan 101325 dikali 10 sama dengan H. Jadi hanya sama dengan 300.000 per 10.132,5. H sama dengan 300.000 dibagi 10.132,5 sama dengan 29,607 atau kita bulatkan menjadi 30 meter. Jadi tingginya sama dengan 30 meter. Soal nomor 9. Seorang penyelam melakukan penyelaman di laut yang memiliki massa jenis air 1200 kg per meter kubik. Jika penyelam berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan air laut, berapa tekanan total yang dirasakan penyelam? Jadi pertama kita tulis yang diketahui di dalam soal terlebih dahulu, yaitu diketahui pertama P rho air laut, massa jenis air laut sama dengan 1200 kg meter kubik. Kemudian tinggi kedalaman H sama dengan 30 meter dan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar atmosfer atau P0 sama dengan 10⁵ Pascal. Dan yang ketiga gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya rumus tekanan total yaitu P total sama dengan tekanan udara luar atau P0 ditambah rho G H. P total sama dengan tekanan udara luar, tekanan atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal ditambah rho air laut sama dengan 1200 dikali 10 gravitasinya dikali tingginya 30. Sini P sama dengan 10⁵ ditambah 1200 12.000 kali 3 300
360.000 P sama dengan tekanan total 10 pangkat 5 100.000 ditambah 360.000 P sama dengan 460.000 atau 4,6 dikali 1 2 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan total yang dirasakan penyelam sama dengan 4,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Soal nomor 10 yang terakhir. Pada torak kecil, sebuah pompa hidrolik dikerjakan gaya sebesar 100 Newton. Luas permukaan torak kecil 10 cm kuadrat. Agar torak besarnya menghasilkan gaya 1000 Newton, luas penampang torak besarnya adalah titik-titik cm kuadrat. Kita catat yang diketahui dulu. Diketahui Fi atau gaya inputnya sebesar 100 Newton. Ke input atau gaya yang dikerjakan 100 Newton. Kemudian Fo atau gaya output atau gaya yang dihasilkan 1000 Newton. Dan luas permukaan torak kecil AI sama dengan 10 cm kuadrat, dan ditanyakan yaitu luas permukaan outputnya atau luas permukaan yang menghasilkan gaya. Ini soal ini memakai hukum Pascal yang rumusnya sama dengan PI sama dengan PO atau tekanan dikerjakan sama dengan tekanan yang dihasilkan, atau bentuk matematikanya sama dengan Fi per AI sama dengan Fo per AO. Ini bisa kita rubah rumusnya menjadi AO sama dengan Fo dikali AI. Fo dikali AI per Fi. Setelah itu kita masukkan nilainya. AO atau luas permukaan yang dikerjakan, Fo nya sama dengan 1000 kali AI nya sama dengan 10 per Fi sama dengan 100. Sini kita coret 10 kali 10, jadi luas permukaan outputnya sama dengan atau AO sama dengan 100 cm kuadrat. Ini jawabannya.